Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-94, yang kali ini akan terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27 dengan judul perikop pertanyaan mengenai kuasa dari Yesus. Ya, kita akan membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-21 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu, bersaat teduh di kesempatan kali ini. Tuhan, pimpin, urapi, dan sertai kami oleh kuat kuasa-Mu, ya Allah Roh Kudus, mencelikan, memberikan kami hikmat dan pengertian di dalam segala hal, yang membuat kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap merenungkan firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah ini sebenarnya melanjutkan perikop-perikop sebelumnya ya, yang sudah kita baca ya. Jadi pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada masa itu ya, termasuk ya kita bisa sebut mereka orang Farisi, para imam-imam kepala, tua-tua Yahudi. Mereka kesel karena Yesus mengobrak-abrik ya, mengganggu usaha mereka di bait suci ya. Bagaimana tidak, di perikop sebelum-sebelumnya kita membaca Yesus dengan amarahnya. Ia memporak-porandakan dan mengusir orang-orang yang berdagang di halaman bait suci. Rumahku ya kamu jadikan sarang penyamun, kata Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu hal ini membuat mereka akhirnya mencari-cari kesalahannya. Biasalah, mencari-cari selak di mana mereka bisa masuk untuk menyerang Yesus. Dan akhirnya ketika Yesus masuk ke bait suci, ia mengajar di situ. Datanglah imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi dengan satu pertanyaan, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jadi dengan kata lain, mereka mempertanyakan otoritas Yesus di dalam pelayanannya. Karena mungkin saja Yesus memang adalah seorang yang secara aturan Yahudi, dia memang orang yang
patut mengajar sebenarnya ya, karena dia lulusan dari sekolah ya yang bisa dibilang pada akhirnya dia dipanggil rabi itu ya karena dia menyelesaikan sekolah di situ ya. Sebenarnya dia punya otoritas untuk mengajar. Ya bisa dikatakan karena ia sudah mengecap pendidikan seperti itulah. Formalitasnya seperti itu ya. Sebenarnya Yesus pun tidak perlu ya sebenarnya menempuh pendidikan seperti itu. Tapi dia mentaati sebagai seorang Yahudi, anak laki-laki Yahudi yang baik. Dia menuruti semua tahapan-tahapan di dalam kehidupan seorang Yahudi yang asli. Seperti itulah. Jadi orang-orang mempertanyakan dengan kuasa siapakah, dengan otoritas dari siapa dia mengajar, dia menyampaikan berita firman, kemudian dia juga dengan otoritas siapa dia menyembuhkan orang sakit. Mungkin pertanyaan spesifiknya seperti itu, termasuk dengan otoritas siapa dia berani-berani mengusir pedagang-pedagang dan penukar-penukar uang yang ada di halaman bait suci. Itu yang jadi pertanyaan orang-orang ahli-ahli Taurat, kemudian imam-imam kepala ya, serta tua-tua bangsa itu kepada Yesus. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Yesus sebaliknya memberikan atau mengajukan satu pertanyaan. Dan Yesus berkata, kalau kamu memberikan jawab kepadaku, aku akan memberitahu juga dengan kuasa manakah aku akan melakukan hal-hal itu. Lalu Yesus mengacu kepada baptisan Yohanes. Menurut kalian, baptisan Yohanes itu dari mana? Dari sorga atau dari manusia? Mereka berusaha untuk tidak terlalu terburu-buru menjawab ya. Mereka mungkin rembukan dulu ya. Mereka bercakap-cakap supaya kita mendapatkan jawaban yang terbaik dan supaya kita tidak terjebak ya. Karena sebelum-sebelumnya imam-imam kepala dan tua-tua itu biasa mengajukan satu pertanyaan yang menjebak ya. Tapi semuanya itu bisa ditepis dengan mudah oleh Yesus dengan hikmatnya yang luar biasa. Dan kali ini mereka tidak berani sembarangan. Jadi mereka mulai berembuk, mereka mungkin berdiskusi, kita harus memberi jawaban apa? Dari sorga atau dari manusia? Jikalau kita katakan dari sorga, tentu Yesus akan berkata, kenapa kalian tidak percaya kepada Yohanes Pembaptis? Dan memang mereka tidak percaya. Yohanes Pembaptis itu keberadaannya persis seperti Yesus. Ia tidak diakui otoritasnya di kalangan mungkin imam-imam kepala dan tua-tua ya. Tetapi ia punya otoritas yang datangnya dari Tuhan. Bagaimana ia berkhotbah pun penuh kuasa dan begitu banyak orang yang datang menemui dia. Bahkan ketika ia berkhotbah di padang gurun, orang mau tetap datang. Ini orang berkarisma dan juga ya karismanya tentu datang dari pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Karena otoritas ilahi yang dia bawa. Sehingga ia bisa memberitakan firman dengan penuh kuasa dan orang-orang pun mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Karena mereka percaya bahwa ia adalah seorang nabi. Lalu akhirnya setelah mereka berembuk, kalau seandainya kita katakan otoritas Yohanes Pembaptis itu semata dari manusia, mereka takut dengan orang banyak. Sebab Yohanes Pembaptis itu dipandang sebagai nabi. Akhirnya setelah mereka berembuk dan berdiskusi, mereka akhirnya memberikan jawaban kepada Yesus. Kami tidak tahu. Dan saudara tentu tahu alasannya ya. Dari dua jawaban yang mereka pikirkan tadi. Kita tahu alasannya. Kita tahu alasannya bahwa mereka takut kepada orang banyak. Ya. Mereka takut kepada orang banyak. Sehingga mereka pun enggan untuk mengakui bahwa kuasa dari Yohanes Pembaptis itu berasal daripada Tuhan. Sehingga mereka akhirnya memberikan jawaban, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata, jika demikian, aku juga tidak akan memberitahu, tidak akan mengatakan dengan kuasa manakah aku akan melakukan hal-hal itu. Nah sebenarnya, nas firman Tuhan ini sederhana sekali pemahamannya saudara ya. Tuhan tidak akan mau memberikan rahasia firman-Nya, rahasia pribadinya kepada orang-orang dengan tipikal seperti ini.
Ya, dengan tipe-tipe seperti imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Mereka tipikal seperti apa? Mereka adalah orang-orang mungkin bisa diwakilkan dengan orang Kristen masa kini atau gereja Tuhan masa kini, yang fokusnya hanya kepada gelar akademis, bahwa seseorang itu mesti adalah seorang magister teologi, kalau perlu doktor teologi, baru kita dengar omongan dia. Tapi maaf ya, saya banyak melihat ya pengajaran berseliweran di sosial media, dan beberapa di antaranya dari yang katanya magister dan doktor teologi. Tetapi yang mereka sampaikan hanya memecah umat. Karena mungkin mereka merasa bahwa mereka terlalu pintar dan mereka pengen menunjukkan kepintarannya itu. Mungkin ini ya asumsi saya saja. Akhirnya mereka membuat ruwet sesuatu yang sebenarnya sederhana. Ya, entah apakah karena saudara belajar teologi, bagi saya itu logika saya begini ya. Orang belajar teologi seharusnya bukan supaya dia bisa berkhotbah dengan menggunakan istilah-istilah teologi yang rumit, yang mungkin akan mempersulit orang memahami, tetapi yang penting bagi dia, orang akan tahu bahwa aku berpendidikan secara teologi. Aku menggunakan istilah-istilah dan tata bahasa yang rapi dan terminologi S3 yang mungkin akan membuat orang kagum dengan saya. Kadang-kadang saya banyak kali melihat kok orang S2, S3 kok khotbahnya kayak gini ya. Karena bagi saya gini, kalau seharusnya saudara yang kuliah S2, S3 teologi, bagi saya seharusnya saudara bisa mengimplementasikan ya ilmu yang saudara dapat untuk menyederhanakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu dengan lebih bisa dipahami oleh orang banyak. Saudara lihat apa yang disampaikan Yesus, itu sangat mudah sekali dipahami. Saudara ya, sangat mudah kita mengerti. Kadangkala kita sulit mengerti oleh karena ada gap generasi, saya bilang juga gap kultur ya, perbedaan generasi dan perbedaan kultur. Seandainya kita hidup di era Yesus, bahkan sekarang pun kita bisa membaca tulisan-tulisan dari apa yang Yesus ucapkan tuh kita mudah memahami. Seharusnya orang-orang yang secara akademis menyelesaikan S2, S3 tuh ya khotbahnya seperti ini. Nah, Yesus memberitahu kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari gereja-gereja Tuhan jangan hanya fokus kepada mereka yang bergelar secara akademis S2, S3 saja. Baru saudara akui bahwa mereka menyampaikan firman, walaupun kita tidak bisa menampik ya. Ya, hamba Tuhan sebenarnya memang wajib untuk memiliki gelar S2 dan S3 teologi. Mereka memiliki dasar yang baik, mereka diakui oleh suatu lembaga yang menyatakan bahwa mereka betul-betul ya ditudungi oleh payung hukum untuk memberitakan firman Tuhan, atau apalagi diakui oleh sebuah sinode dengan gelar pendeta seperti itu. Tetapi kita tidak boleh juga menutup mata bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, tidak hanya mereka yang bergelar teologi. Saya ada membaca buku-buku sejarah di dalam kekristenan ya, sepanjang sejarah itu justru kebanyakan mereka yang tidak punya gelar teologi yang justru membawa api kebangunan rohani atau revival ya, dari sepanjang sejarah saya baca. Tetapi mereka orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Nah, bagi saya Tuhan bisa memakai siapa saja. Saya juga bisa membedakan ketika saya mendengar orang menyampaikan firman Tuhan, entah mereka bergelar S2, S3 atau mereka tidak memiliki gelar itu, saya bisa menangkap dari apa yang ia sampaikan. Ketika ia mengasihi Tuhan dan hidupnya berjalan bersama Tuhan, tentu apa yang ia sampaikan akan penuh kuasa. Seperti Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus berkhotbah, itu berbeda dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Ketika mereka berkhotbah, sekalipun mereka berkhotbah diakui, dinaungi mungkin oleh tua-tua Yahudi, mereka mendapatkan sebuah pengakuan dan mereka bisa menjalankan sebuah ibadah yang katanya resmi. Tetapi orang-orang kebanyakan mendengarkan apa yang mereka sampaikan beranggapan bahwa mereka tidak menyampaikan itu dengan kuasa. Hambar. Dan itulah yang terjadi dalam gereja Tuhan hari-hari ini. Ketika kita hanya memfokuskan
pengajaran kebenaran firman Tuhan hanya bagi mereka yang secara teologi master atau doktor, saudara, mungkin saja saudara akan kehilangan pesan Tuhan. Saudara harus belajar terbuka dengan mungkin orang-orang yang tidak punya gelar juga. Banyak saya lihat ya, pendeta-pendeta yang dari latar belakang selebriti ya. Saya tidak istilahnya, kalau siapapun saudara, latar belakang saudara petani atau latar belakang saudara apapun pekerjaan saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara belajar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara belajar sungguh-sungguh, maka saudara pun punya otoritas ketika saudara Tuhan utus untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya pribadi juga tidak memiliki gelar teologi ya, saudara, terus terang saja. Tetapi saya belajar dari pelayanan. Sejak usia saya 17 tahun, saya terlibat di dalam sebuah pelayanan misi, dalam satu yayasan pelayanan pekabaran Injil. Dan dari situlah saya belajar. Ya. Kadang-kadang saking sombongnya saya dulu ya. Ketika ada anak-anak kuliah S1 teologi yang praktek di tempat kita seperti itu ya, dan mereka menyampaikan firman, saya kadang-kadang mendengarkan bahwa apa yang mereka sampaikan kebanyakan cuma teori-teori akademis, karena mereka tidak terjun langsung ke dalam pelayanan. Mereka tidak terjun langsung ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Jadi apa yang mereka sampaikan itu hanya pemahaman-pemahaman basic ya. Saya tidak lantas berkata itu jelek, tapi saya akhirnya beranggapan begini. Sekalipun saudara menempuh pendidikan akademis S1, S2, S3 teologi, tetapi kalau saudara tidak punya perjalanan pengalaman dan penderitaan dalam mengikuti Yesus, maka apapun yang saudara miliki, ilmu-ilmu dan pemahaman saudara miliki tidak akan ada gunanya. Otoritas yang sejati itu datang bukan dari sekolah teologi yang saudara mengenyam pendidikan di situ. Otoritas sejati itu datangnya dari Tuhan. Nah, itulah yang sebenarnya jadi pertanyaan orang-orang pada masa itu kepada Yesus. Dengan otoritas apa? Dengan kuasa manakah kau menyampaikan firman? Mungkin bisa dibilang dalam anggapan orang-orang Yahudi tua-tua itu ya, imam-imam kepala, Yesus tidak punya gelar mungkin yang, atau tidak punya pengesahan dari sinode di situ, istilahnya ya, dari imam-imam kepala dan tua-tua untuk melayani. Seperti saudara juga mungkin mempertanyakan saya, dengan kuasa siapakah saudara Billy ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Maka saya akan katakan, kuasa itu datangnya daripada Tuhan. Itu dia. Tuhan yang memberikan kerinduan bagi saya untuk menyampaikan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang saya sampaikan saudara bisa ceklah dari semua konten-konten. Adakah semuanya itu mengajarkan supaya saudara menyembah saya atau supaya saudara mengikuti saya? Tidak. Apa yang saya sampaikan semuanya kebanyakan ialah mengajarkan supaya saudara mengikuti Yesus sungguh-sungguh, melayani Dia secara pribadi, ya, bertumbuh dalam kebenaran dan kasih. Maka itulah otoritas saya berasal, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari hari ini saya mau mengajak kita semua untuk datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan, dan kita bersama-sama bergandeng tangan supaya pemberitaan akan kebenaran firman Tuhan itu bisa sampai ke telinga setiap orang, dan mereka akhirnya akan membuka mulutnya untuk menerima Kristus dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tuhan Yesus kiranya memberkati, dan mari kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyatakan isi hati-Mu dan mengajarkan kami makna dari nas firman yang sudah kami baca. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh semakin memahami Tuhan berbicara, meneguhkan, menguatkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendoakan kami di dalam
pelayanan ini supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia. Akhirnya saya Billy Elia pamit, sampai bertemu kembali di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara senantiasa. Shalom.